Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ini di sini lagi hujan. Mudah-mudahan suara saya tidak jelas. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melanjutkan materi untuk mata kuliah kalkulus 2. Ini pertemuan pertama dengan saya ya. Yang sebelumnya mungkin kalau tidak salah diisi oleh Ibu Mutia. Nah, untuk pertemuan 9 ini sampai dengan UAS nanti akan diisi oleh saya. Jadi mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nur Qadri Bahar. Teman-teman bisa panggil Qadri ya. Saya dosen program studi matematika. Mudah-mudahan kelas ini bisa kita lalui dengan baik ya. Dan saya harap setiap asesmen dari teman-teman diperhatikan karena eh, biasanya ya di kelas-kelas yang saya pegang yang lain itu yang membuat teman-teman banyak loss di nilainya itu adalah asesmen-asesmen seperti UK dan UKK. Ya, meskipun UTS, UAS dan kuis teman-teman bagus ya, tapi kalau UKK-nya tidak dikerjakan itu nilai akhirnya bisa kurang. Eh, Sebelumnya saya mau tanya untuk eh, kelompok project apakah sudah ada? Ada yang bisa jawab satu orang? Untuk proyek kalkulusnya, apakah sudah dibagi kelompoknya? Halo, ini ada orang atau lagi tidur semua ini? Belum Pak, saya ingat saya Pak. Oke, mungkin saya coba koordinasi sama Bu Mutia ya. Harusnya dibagikan itu di pertemuan ke-8 paling tidak ya, saat UTS. Oke, hari ini kita akan belajar beberapa bahan kajian ya untuk sub CPMK yang ketiga. Jadi diharapkan teman-teman setelah menyelesaikan pertemuan hari ini, ya, teman-teman bisa menyelesaikan atau bisa menerapkan ya, konsep integral dalam menyelesaikan permasalahan luas dan volume benda putar. Ya. Nah, untuk bahan kajian kita ada empat, tiga di antaranya untuk mencari volume dari sebuah benda putar. Ini ada tiga metode. Yang pertama metode cakram ya. Kemudian yang kedua ada metode cincin. Lalu yang ketiga ada metode kulit tabung. Nah, ini terakhir tambahan ada eh, cara atau bagaimana menghitung luas permukaan dari benda putar. Ini kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, bagaimana mencari panjang kurva ya. Jadi berangkat dari panjang kurva, nanti akan dikalikan dengan keliling lingkaran. Seperti itu. Oke, kita mulai dari bahan kajian yang pertama ya. Volume benda putar menggunakan metode cakram. Oke, untuk volume benda putar, ada tiga metode yang paling umum digunakan ya untuk mencari. Ada metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Nah, untuk metode cakram, di sini sudah ada prosedurnya ya. Langkah pertama adalah kita sketsa dulu daerah yang akan diputar. Jadi biasanya di soal akan diberikan batas-batas ya, yang akan membentuk sebuah daerah yang akan diputar. Entahkah itu sumbu X, sumbu Y, kemudian ada fungsi tertentu misalnya, kemudian ada mungkin batasan-batasan dari X-nya atau interval dari X-nya. Nah, itu semua akan membentuk sebuah daerah yang kemudian akan diputar terhadap sebuah sumbu. Oke. Setelah kita sketsa berdasarkan apa yang kita ketahui di soal, kita kemudian mengiris daerah yang sudah kita sketsa tadi. Kita iris, ya. Lalu
nanti akan kita putar terhadap sumbu putarnya. Nah, yang menjadi catatan adalah ini. Jika irisannya tegak lurus ya dengan sumbu putarnya, maka irisan yang terbentuk akan seperti cakram. Jadi tegak lurus misalkan sumbunya vertikal ya, sumbu putarnya. Nah, otomatis kan akan diputar seperti ini. Lalu misalkan daerahnya itu dia irisan yang kita lakukan irisannya berbentuk horizontal. Kalau misalkan luasan daerahnya seperti ini, ya, ini dibatasi oleh ini misalkan. Ini yang mau kita cari. Nah, kita iris irisannya horizontal seperti ini. Nah, ini kan tegak lurus dengan sumbu putarnya. Nanti ini apa akan membentuk eh, sebuah apa objek yang berbentuk cakram. Seperti itu ya. Oke. Setelah kita iris, ya, lalu kemudian kita taksir volume dari irisan. Nah, untuk taksiran yang bentuknya cakram, ya, taksiran volume, kita bisa aproksimasi dengan menggunakan rumus ini. Jadi, ini kan tidak lain dari luas lingkaran ya. Nah, ini dikali dengan H, di mana H itu merupakan ketebalan dari irisan yang kita bentuk. Nah, setelah itu, kita pakai konsep yang kita pelajari di kalkulus 1, ya, jumlah Riemann. Nah, kemudian setelah itu, kita limitkan jumlah Riemann. Itu tidak lain merupakan sebuah integral tentu, ya. Seperti ini misal. Oke. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat ya, kita diminta menghitung volume benda putar ya dari sebuah eh, daerah yang dibatasi oleh grafik garis fungsi Y sama dengan akar X dengan batas interval X-nya itu 0 sampai dengan 4. Ini akan diputar terhadap sumbu X. Sumbu X itu kan Y sama dengan 0 ya. Ini sumbu X-nya nanti akan diputar dengan poros sumbu X. Nah, daerah yang dimaksud adalah ini. Ini kan garis yang terbentuk dari fungsi Y sama dengan akar X. Ya. Ini garis ini. Ya. Kemudian dia dibatasi dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 4. Nah, setelah kita sketsa, ini sudah ada luasan daerah. Ya. Kita arsir. Nah, setelah itu kita iris daerah ini. Nah, misalkan irisannya ini. Ya. Misalkan irisannya ini. Nah, ini nanti akan diputar. Sehingga aproksimasi dari volume yang terbentuk setelah diputar nanti menggunakan rumus tadi. Jadi diaproksimasi, didekati maksudnya dengan rumus di R kuadrat dikali dengan delta X. Delta X yang mana? Delta X yang ini. Panjang dari daerah yang diarsir. Atau irisannya. Tebal dari irisannya. Ini delta X. Lalu jari-jarinya ya tidak lain merupakan jarak dari eh, apa? Garis dari grafik ini dan sumbu X. Diselisih. Jadi Y per X dan Y sama dengan. Tidak lain jaraknya ini adalah akar X itu sendiri, karena akar X dikurang 0. Nah, itulah jari-jarinya ya. Kita sudah tahu apa yang kita butuhkan, kita sudah punya R-nya, jari-jarinya kita sudah pada delta X. Setelah itu, eh, ini akan kita jumlahkan. Kan yang mau kita cari sampai sini ya, sampai X sama dengan 4 ya. Nah, volume yang mau kita cari adalah ini semua, keseluruhan. Tapi yang kita dapatkan tadi, yang diwakili oleh rumus ini, baru luasan yang ini. Otomatis nanti kita harus menyebabkan dengan luasan yang lain, volume yang lainnya maksud saya. Nah, ini dijumlahkan, makanya kita gunakan jumlah Riemann. Nah, jumlah Riemann, kalau kita limitkan, tidak lain merupakan integral tentu. Nah, makanya dari rumus tadi, kita tinggal substitusi R-nya, yaitu sama dengan akar X.
sehingga volume irisannya ya itu bisa dicari menggunakan rumus ini. Nah, inilah yang akan kita eh, lakukan jumlah Riemann lalu dilimitkan. Sehingga kita bisa dekati atau kita bisa cari dengan menggunakan integral tentu. Nah, tinggal kita masukkan batasnya. X-nya tadi kan dari 0 sampai dengan 4. Kemudian ini fungsinya, ini kita integralkan terhadap X. Makanya di sini jadi dx dia. Oke. Berdasarkan sifat integral, ini eh, merupakan sebuah konstanta. Ini bisa kita taruh di depan. Kita keluarkan dari operasi integral. Sehingga sisanya adalah integral x dx dari 0 sampai dengan 4. Integral x dx itu kan 1/2 x kuadrat. Ini tinggal kita substitusi batas atas. Sehingga ini akan menjadi 1/2. Ya. 4/2. Jadi 1/2 0/2. Ini sama dengan 8 fit. Seperti itu ya. Ini untuk contoh yang pertama. Oke. Ini contoh yang kedua. Kalau tadi sumbu putarnya adalah terhadap sumbu X. Untuk contoh ini, dia diputar terhadap sumbu Y. Ini daerah yang terbentuk adalah ini ya. Ini kan garisnya yang mewakili fungsi Y sama dengan 2X. Lalu ini Y sama dengan 2. Nah, ini yang mau kita cari. Nah, langkah kedua setelah kita sketsa, kita iris. Ini irisannya seperti ini. Ini irisannya kan horizontal ya. Lalu sumbu putarannya dia vertikal. Otomatis ini masih memenuhi eh, asumsi untuk menggunakan metode cakram karena dia tegak lurus atau berbanding terbalik dengan sumbu putar. Nah, ini tinggal kita dekati dengan rumus tadi, aproksimasi tadi ya. Jadi delta V itu akan sama dengan PR kuadrat dari delta X. Tinggal kita substitusi R. R-nya sama dengan apa? R-nya tidak lain dari panjang dari sini ke sini kan. Panjangnya sama dengan apa? Nah, ini fungsinya. Kita nyatakan dalam X sama dengan apa gitu. Ini kan sama dengan Y/2. Berarti jari-jarinya sama dengan Y/2. Semua yang kita butuhkan sudah ada. R-nya sudah ada. Ya. Ini delta Y. Delta Y-nya juga sudah ada. Ini tinggal dimasukkan ke rumus. R-nya tadi Y/2. Ini dikodratkan. Ini jadi Y kuadrat per 4. Sehingga rumusnya menjadi Pi/4 dikali Y kuadrat dikali delta Y. Nah, ini tinggal kita operasikan integral tentu dengan batas tadi 0 sampai dengan 2. Sehingga ini ke depan karena merupakan sebuah konstanta, tinggal kita integralkan Y kuadratnya. Ini sepertiga Y pangkat gitu. Ini tinggal disubstitusi. Pi/4, ini sepertiga, ini 2/3, ini otomatis di sini 0 ya. Ini jadi berapa? 8/3. Berarti 8/12 pi. Ini disederhanakan dibagi 4. Sorry, ini bagi 4 sama dengan 2. Ini dibagi 4 sama dengan. Oke, dapat ya? Oke. Oke. Untuk contoh soal 1 dan 2, ada yang ingin ditanyakan silahkan. Dari slide ini juga boleh, jika ada yang ditanyakan. Boleh langsung open mic, eh, boleh juga di kolom chat. Silahkan, jika ada yang ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung dikonfirmasi. Ini suara saya sejauh ini jelasnya ya? Suaranya ya? Tidak kecil, tidak putus-putus? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, kalau
Ada yang ingin ditanyakan silahkan. Untuk yang jelas, boleh bantu saya ketik angka satu di kolom chat supaya saya bisa validasi. Oke, Mas Chandra. Yang lain gimana? Oke, berarti 5 orang, 39 lagi gimana? Belum paham? Belum pahamnya di bagian mana? Silahkan ditanyakan. Jadi sekaranglah waktunya bertanya. Oke, udah sip kalau gitu ya. Kalau aman, untuk latihan ini saya skip dulu. Mungkin saya simpan di akhir. Saya jadikan tugas ya. Jadi kebiasaan saya kalau di kelas, kalau ada latihan seperti ini, saya akan kasih waktu teman-teman untuk mengerjakan. Ya. Lalu jika ada yang ingin maju ke depan untuk menuliskan di papan tulis, itu biasanya langsung saya catat namanya dan saya bebaskan untuk tugas di pertemuan itu. Ini kebiasaan saya seperti itu. Jadi mungkin kalau kan selanjutnya kita sudah offline, ada kesempatan untuk mengerjakan latihan soal, silahkan eh, lomba untuk mengerjakan. Itu lumayan. Nanti karena porsi tugas dan asistensi itu ada, kalau tidak salah 10%, itu akan membantu teman-teman. Kalau sudah dapat jawabannya, boleh langsung ke depan untuk mencatat di papan tulis. Oke, ini saya skip dulu ya. Kita masuk ke metode yang kedua, itu metode cinta. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagian yang kedua. Kalau ya, irisannya tegak lurus dengan sumbu putar, maka dia akan berbentuk cincin. Perbedaannya dengan cakram nanti akan terlihat jelas ya. Jadi nanti akan ada rongga ya. Jadi luasan daerahnya itu tidak langsung pepetan dengan sumbu putarnya. Jadi nanti otomatis akan ada lubang gitu. Nanti akan berbentuk cincin. Tapi kalau misalkan irisan yang kita bentuk itu sejajar dengan sumbu putar, sama-sama horizontal atau sama-sama vertikal, maka metode yang kita gunakan adalah metode kulit tabung. Kenapa? Karena irisannya itu akan berbentuk kulit tabung. Itu saja bedanya. Kemudian pada saat menaksir, karena eh, daerah yang terbentuk itu ada bolong di tengah, otomatis panjang jari-jarinya harus kita cari dulu. Jadi jari-jari luar kita kurangkan dengan jari-jari dalam. Itu untuk metode cincin. Kalau metode kulit tabung, yang kita gunakan adalah ini rumus apa? Selimut tabung ya, 2 PRT. Jadi T-nya di situ untuk selimut tabung kan tinggi. Nah, ini hanya juga sama sebenarnya. Jadi K itu menyatakan tinggi dari kulit tabung. Paling itu saja bedanya ya. Untuk selanjutnya tinggal kita cari integral tentunya. Kenapa pakai integral tentu? Karena irisan ini kita cari jumlah rimennya, setelah itu kita limitkan. Maka dia membentuk integral tentu. Oke. Ilustrasinya seperti ini. Kita punya eh, daerah yang terbentuk oleh dua buah fungsi, ya, yaitu fungsi Y sama dengan akar 8X dan fungsi Y sama dengan X kuadrat. Sehingga kalau kita sketsa, akan terbentuk seperti ini, yang warna biru, luasannya. Nah, luasan ini kita iris. Nah, taruhlah irisannya yang ini, ya. Sehingga nanti ini kita punya delta X, ya. Kemudian nanti jari-jari akan ada dua, jari-jari luar dan jari-jari dalam. Setelah itu, ini kan akan kita putar. Otomatis nanti kita akan
eh, punya rumus ini ya. Jadi luas lingkaran kita kali dengan delta X. Kenapa kita kali dengan delta X? Ini kan tebal di sini. Ya. Kalau luas lingkaran kan ketebalannya kita tidak kalikan karena kita anggap tebalnya satu satuan. Kalau ini kita harus kali dengan delta X. Lalu yang sedikit berbeda adalah bagian jari-jarinya. Kita ambil jari-jari luar dengan kita selesaikan dengan jari-jari dalam. Kalau kita cuma mengambil R di sini, maka kita ambil dari atas sini sampai ke bawah sini. Padahal bagian bawah sini tidak tercover. Jadi ada lubang di sini kan. Ini tidak kita hitung. Makanya kita selisihkan jari-jari luar dengan jari-jari dalam. Seperti itu ya. Sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini. Jari-jari luar tadi kan akar 8x. Jari-jari dalamnya adalah x kuadrat. Ini jadi 8x. Ini jadi x pangkat 4. Sehingga taksiran irisannya, volume irisannya adalah seperti ini. Seperti itu ya. Nah, karena yang mau kita cari tidak hanya irisan ini, ya, tapi keseluruhan dari ini. Otomatis kita harus jumlahkan menggunakan jumlah Riemann. Setelah itu, supaya tidak ada daerah yang tidak tercover, kita harus limitkan. Kalau teman-teman ingat konsep integral Riemann, kalau misalkan ada luasan yang mau kita cari yang seperti ini, otomatis kalau kita hanya potong-potong seperti ini, ya, ini kan ada daerah yang tidak tercover di sini. Otomatis ini kita harus jumlahkan, setelah itu kita limitkan. Supaya apa? Supaya daerah ini terambil semua. Karena kalau kita limitkan, otomatis jumlah dari irisan ini, ya, katakanlah N, itu kita perbanyak sampai ke hingga, otomatis panjang ya dari irisan ini atau tebalnya, ini misalkan delta X, ini akan menuju 0. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa di sini. Semuanya tercover. Nah, ini kan bisa kita gunakan integral tentu sebenarnya. Berangkat dari jumlah Riemann tadi yang kita cari limit. Jadi kalau sudah mulai lupa, bisa kembali membuka materi di kalkulus 1 ya. Itu di pertemuan-pertemuan akhir kalau tidak salah ya, untuk jumlah Riemann. Nah, dari sini tinggal kita cari integral tentunya dengan batas-batas yang ada di soal tadi. Ini kan yang dicari dari X sama dengan 0 dan sampai dengan X sama dengan 2. Sehingga batasnya, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Nah, ini tinggal kita cari. Ini konstanta, kita keluarkan ya dari operasi integral. Sehingga ini harusnya kan seperti ini. Ini 8X dikurang X pangkat, sorry, X pangkat 4 dx. Ini kita integralkan ya. Ini akan jadi 8 per 2 X pangkat 2. 8 per 2 kan 4. Jadi 4X kuadrat. Ini jadi 1/5 X pangkat 5. Nah, dari sini tinggal kita substitusi batas atas. Kemudian kita kurangkan dengan hasil substitusi batas bawah. Nah, ini ada Pi di sini. Saya lupa. Oke. Nah, ini ada contoh. Kita punya sebuah daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X dan X sama dengan 2, lalu ini Y sama dengan 0. Nah, katakanlah daerah yang terbentuk kita namakan R. Oke, sehingga sketsanya seperti ini. Y sama dengan 0 kan ini tidak lain sebuah X ya. Lalu X sama dengan 2 ini, ya. Ini X sama dengan 2. Lalu Y sama dengan X ini, ya. Ini Y sama dengan X. Jadi daerah eh, yang mau kita cari yaitu R adalah ini yang diwarnai dengan warna biru. Oke. Ini akan kita putar sehingga nanti akan terbentuk sebuah benda yang bisa kita cari volume. Tapi sumbu putarnya beda-beda di sini. Bagian A
si R ini kita putar dengan porosnya yaitu sumbu X. Jadi porosnya yang ini. Nanti akan diputar seperti ini. Sehingga nanti mungkin kurang lebih ya. Yang mau kita cari volumenya yang ini ya. Ini X, ini X sama dengan 2. Ini yang mau kita cari. Nah, setelah kita sketsa, kita iris. Nah, irisannya kita irisnya seperti ini. Sehingga dia nanti irisannya akan tegak lurus dengan sumbu putarnya. Nah, cara mencari volumenya karena ini tegak lurus ya antara irisan dan sumbu putar, maka yang paling cocok kita gunakan adalah metode cakram. Kenapa metode cakram dan tidak menggunakan metode cincin? Karena tidak ada lubang di tengahnya. Ini semua tercover, tidak ada lubang di sini, tidak ada lubang di bagian sini. Makanya kita pakai metode cakram. Kalau bagian B ini, nanti kan, taruhlah misalkan saya gambar di mana? Di sini ya. Nah, ini Y sama dengan 2. Taruhlah ini Y sama dengan minus 2. Ini. Di sumbu putarnya adalah yang ini. Ya. Nanti akan diputar di sini. Sehingga nanti akan ada lubang di sini. Nah, barulah kita gunakan metode cincin untuk yang bagian 2 ini. Ini ada lubang di sini kan nanti. Yang tidak tercover. Ini yang baru menggunakan metode cincin. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke slide selanjutnya. Ini untuk bagian A. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kita irisannya tegak lurus dengan sumbu putar. Sehingga yang akan kita gunakan adalah metode cakra. Tinggal kita substitusi R-nya sama dengan X kuadrat. Dari mana? Sama dengan X ya. Dari mana ya? Dari sini. Ini kan Y sama dengan X. Ini Y sama dengan 0. Kalau kita selisihkan ya X kurang 0 sama dengan X. Jadi inilah jari-jari. Jari-jarinya ini akan bergerak. Ya, tergantung dengan posisi si delta X ini. Kalau delta X, kalau apa irisannya di sini berarti jari-jarinya sampai sini. Kalau ya kita ambilnya bagian sini ya jari-jarinya sampai atas sini. Tapi kan nanti akan kita jumlahkan, lalu kita limitkan sehingga semuanya tercover. Oke, ini R-nya sama dengan X, sehingga volume untuk irisan ini ya, yaitu T dikali X kuadrat dikali delta X. Nanti kita akan jumlahkan dengan irisan yang lain, lalu kita limitkan. Sehingga kita bisa cari dengan menggunakan integral tentu. Ini Pi-nya ke depan, tinggal kita cari integral X kuadrat, yaitu sepertiga X pangkat 3. Dapatnya ini tinggal kita substitusi batasnya. Nah, sampai di sini ya. Jadi Pi, ini kita masukkan batasnya, batas atasnya, sepertiga, 2 pangkat 3. Lalu kita masukkan batas bawahnya, ini 0 pangkat 3. Ini sama dengan, ini 8 per 3 ya. Pi dikali 8 per 3, berarti 8 per 3. 8 per 3 Pi. Nah, dapatnya sini. Kurang lebih seperti itu untuk bagian A. Untuk bagian B, sketsanya akan berbentuk seperti ini ya. Nah, paling yang mungkin teman-teman perlu perhatikan adalah si jari-jarinya. Jadi jari-jarinya adalah dari sini ya sampai sini ya. Ini yang mau kita cari. Dari sini ya ke sini itu kan sama dengan 2 ya. Nah, dari sini ke sini itu sama dengan Y. Y sendiri sama dengan X. Otomatis kalau kita mau cari panjang dari sini ke sini yaitu sama dengan 2 plus X. Sehingga jari-jarinya yaitu 2 plus X. Seperti itu. Itu untuk jari-jari yang luar. Jari-jari dalamnya otomatis yang ini. Sampai sini. Yaitu R sama dengan 2. Nah, ini saya tulis lengkap. Ini luar, ini dalam.
Nah, sehingga komponen yang kita butuhkan sudah ada. Jari-jari luarnya 2 plus X, jari-jari dalamnya yaitu 2. Nah, kita substitusi. Sini 2 plus X kuadrat, di sini 2 kuadrat. 2 plus X kuadrat, ini kan sama dengan 4 plus 4X plus X kuadrat. Sedangkan ini kan menjadi 4. Ya. Sehingga 4 kurang 4 ini sama dengan 0, tersisa 4X plus X kuadrat. Makanya yang tersisa di sini adalah Pi, ya, ini tidak berubah, dikali X kuadrat plus X4. Jangan lupa delta X. Nah, itu untuk bagian ininya. Setelah itu kita kan mau mencari untuk keseluruhannya yang berwarna biru ini. Makanya kita jumlah Riemann, kita gunakan, lalu kita limit. Sehingga kita bisa gunakan integral tentu. Nah, tinggal kita cari integral tentunya. Ini pi-nya ke depan, ini tinggal kita cari integral x kuadrat dx yaitu sepertiga x pangkat 3. Integral 4x dx yaitu 4 per 2 x pangkat 2. 4 per 2 sama dengan 2, sehingga ini akan sama dengan 2x kuadrat. Nah, ini tinggal dimasukkan batas atas ke dalam x, ya. Lalu dikurangkan, masukkan batas bawah ke dalam x. Nanti dapat 32 per 3. Ini dikali pi, sama dengan 32 per 3 pi. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang kita ke bagian C. Nah, bagian C itu kan sumbu putarnya yaitu garis Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2 ini kan. Ini garis Y sama dengan 2. Lalu luasan daerahnya sama, dibatasi oleh Y sama dengan X, kemudian sumbu X, dan X sama dengan 2. Lalu irisannya ini masih tegak lurus dengan sumbunya, otomatis kita ada dua pilihan, bisa menggunakan metode cakram, bisa menggunakan metode cincin. Tinggal kita lihat apakah eh, jari-jarinya itu tidak ada yang berlubang di sini, ya. Kalau tidak ada berlubang, berarti kita pakai metode cakram. Kalau ada lubang, berarti kita pakai metode cincin. Nah, ini kan ada daerah di sini ya, yang tidak tercover. Nanti otomatis kalau diputar akan ada lubangnya di sini untuk eh, volume benda putarnya. Sehingga yang cocok kita gunakan adalah metode cincin. Terlebih dahulu kita cari jari-jari luar dan jari-jari dalam. Jari-jari luarnya dari sini ke sini kan, tidak lain itu sama dengan 2. Jari-jari dalamnya artinya ini, ya, kita kurangkan dengan apa? Kita kurangkan dengan panjang ini. Sehingga ini sama dengan 2 kita kurangkan dengan Y. Di 2 kurang Y, Y-nya kan sama dengan X. Berarti 2 dikurang X. Kita sudah dapat jari-jari dalam, kita sudah dapat jari-jari luar. Nah, tinggal kita substitusi ke rumusnya. Jari-jari luarnya sama dengan 2, jari-jari dalamnya sama dengan 2 min X. Ini tinggal kita operasikan, nanti akan dapat 4X min X min, sorry, plus 4 ya, plus 4. Nanti karena di sini negatif, otomatis 4 dikurang 4. Nanti hasilnya 4X dikurang X kuadrat. Ini tinggal kita kalikan dengan Pi, kita kalikan dengan delta X. Oke, ini kita jumlahkan menggunakan jumlah Riemann, lalu kita limitkan. Sehingga kita bisa cari menggunakan integral tentu. Seperti biasa, konstanta kita keluarkan dari operasi integral, sehingga yang kita cari integralnya sisa ini. Integral 4X adalah 4 per 2X kuadrat, sama dengan 2X kuadrat. Integral X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3. Ini tinggal dimasukkan batas atas, kemudian kita kurangkan dengan nilai dari substitusi batas bawah. Ini kan dapat 16 per 3. Oke, baik. Untuk contoh ini, ada yang ingin ditanyakan untuk bagian A, bagian B, dan bagian C, silakan. Boleh langsung open mic, boleh juga di kolom chat. Saya kasih waktu 1 menit jika ada yang ingin menuliskan pertanyaan di kolom chat. Lebih efektif langsung ngomong sih, supaya lebih cepat. Bagi yang sudah aman, boleh bantu saya ketik angka 2 di kolom chat.
Gimana? Yang aman boleh ketik angka 2 di kolom chat ya. Oke. Nah, saya suka kalau seperti ini, ya. Jadi satu kali dijelaskan langsung bisa. Oke. Ya, banyak yang sudah bisa ya. Dan saya lanjut. Ini kita cepat selesai kalau seperti ini. Oke. Kalau saya terlalu cepat bisa langsung interupsi ya. Disampaikan terlalu cepat, Pak. Atau kalau suara saya kecil, putus-putus bisa langsung dikasih tahu. Oke, kita masuk ke metode yang ketiga, itu metode kulit tabung. Perbedaan mendasar hanya melihat irisan dengan sumbu putar. Kalau irisannya sejajar dengan sumbu putar, maka kita bisa gunakan metode kulit tabung. Tapi kalau dia tegak lurus, ya, atau berbanding terbalik antara sumbu putar dan irisannya, ya, di pilihan kita ada dua. Kita bisa menggunakan metode cakram, kita bisa menggunakan metode cincin. Kapan kita menggunakan metode cakram? Kalau tidak ada lubang di tengah. Tapi kalau misalkan ada lubang, ada daerah yang tidak tercover, maka yang kita gunakan adalah metode cincin. Nah, tapi kalau kasusnya seperti ini kan sumbu putarnya garis X sama dengan nol atau sumbu Y. Ini kan vertikal ya. Kemudian irisan kita juga vertikal ini. Jadi dia sejajar, sama-sama vertikal. Maka metode yang cocok untuk kita gunakan mencari volume dari luasan daerah ini yang akan diputar nanti ke sini ya adalah metode kulit tabung. Oke. Sebentar ya, saya ambil charger dulu. Oke, lanjut ya. Eh, Hal lain yang mungkin berbeda adalah rumus untuk volume ininya, kulit tabungnya ya. Jadi yang kita gunakan di sini adalah eh, selimut tabung. Jadi rumus untuk mencari luas dari selimut tabung, yaitu 2 pi r dikali T. Nah, tinggi kita di sini adalah H. Ya. Berarti ini 2 pi r H dikali dengan delta X. Kenapa kita kali dengan delta X? Kalau selimut tabung, dia kan tidak ada ketebalannya di sini. Nah, ini ada ketebalannya di sini. Tebalnya yaitu delta X. Makanya kita kali dengan delta X. Seperti itu ya. Oke, misalkan ya, kita punya eh, luasan daerah seperti ini yang dibentuk oleh eh, fungsi Y sama dengan 1 plus 1 per X. Kemudian garis Y sama dengan nol atau sumbu X. Kemudian interval X-nya itu dari 1 sampai dengan 3. Nah, sehingga akan terbentuk luasan daerah seperti ini. Nah, ini kita buat dia ke dalam beberapa irisan. Taruhlah kita ambil irisannya ini. Irisannya ini. Nah, ini ketebalan dari irisannya yaitu delta X. Lalu, jari-jarinya tidak lain merupakan panjang dari si X ini. Makanya di sini R sama dengan X. Seperti itu ya. Kita masuk ke contoh. Oh, belum. Ini lanjutannya. Jadi tadi kan apa R-nya
adalah X. Kemudian hanya ini tidak lain merupakan selisih dari si fungsi Y tadi ya, Y sama dengan 1 plus 1 per X, dan sumbu X itu Y sama dengan 0. Jadi selisihnya tidak lain merupakan ini juga. Makanya hanya yaitu 1 plus 1 per X. Nah, nanti tinggal kita kali dengan delta X. Sehingga ini kali ini sama dengan X kali 1 per X tidak lain merupakan X per X. X per X yaitu 1. Sehingga volume ya dari arsiran tadi ketika diputar bisa dicari dengan rumusnya. Nah, karena yang mau kita cari tidak hanya ini ya, ketika nanti diputar ke sini ya, tapi kita mau cari luasan dari ini yang akan diputar sehingga akan ada volumenya nanti. Nah, itu yang mau kita cari sehingga kita harus jumlahkan semua irisan ini. Setelah dijumlahkan kita limitkan supaya tidak ada daerah yang tidak tercover. Sehingga lagi-lagi kita bisa gunakan konsep sorry, integral tentu. Nah, tinggal kita masukkan batas atas, batas bawah ya. Ini tinggal kita cari integral. Ini dua adalah konstanta, pi juga konstanta. Kita bisa keluarkan dari operasi integral. Sehingga yang tersisa adalah integral x plus 1 dx dari 1 sampai dengan 3. Integral x adalah 1/2 x kuadrat, integral 1 adalah x. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ini tinggal kita masukkan batas atas ya. Ini 2pi, ini 1/2, batas atasnya adalah 3, 3 pangkat 2 ya, plus 3. Nah, ini kita kurang 1/2, 1 pangkat 3, ini kita plus 1. Hmm, seperti itu ya. Sorry, itu bukan pangkat 3 ya, tapi pangkat 2. Pangkat 2. Oke. Ini tinggal dicari, nanti akan ketemu sama dengan 6. Tinggal kita kali 2, dapat 12pi. Oke, ini contoh ya. Ini cuma satu contoh kayaknya. Tapi sumbu putarnya ada. Taruhlah misalkan kita punya daerah yang terbentuk oleh garis Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Jadi ini yang mau kita cari volume yang terbentuk setelah diputar. Tapi sumbu putarnya beda-beda. Ini garis X sama dengan 0, jadi diputar ke sini ya. Kemudian bagian B X sama dengan 1. Jadi ini X sama dengan 1. Nah, nanti untuk bagian B diputar sumbunya di sini. Kemudian X sama dengan 1, taruh misalkan ada di sini. X sama dengan min 1. Berarti ini ya, nanti akan diputar. Sumbunya adalah ini. Kemudian ini X sama dengan 2. X sama dengan 2 di mana? Taruhlah di sini ya. Nah, ini X sama dengan 2. Berarti dia diputar ke sini. Nah, dari sini kan bisa langsung terbayang di kita ya. Kita bisa menggunakan metode apa? Karena irisannya di sini, kita irisnya seperti ini ya. Sehingga dia sejajar dengan keempat sumbu ini ya. Otomatis yang kita gunakan adalah metode kulit tabung. Nah, seperti itu. Nanti tinggal kita cari R-nya sama dengan apa. Kita mungkin ke bagian A, ya. Kita kan akan memutar luasan ini dengan poros yaitu garis X sama dengan 0 atau sumbu Y. Ya. Kita cari dulu untuk R-nya. R-nya tidak lain dari ini, si grafik yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena si delta X-nya kan kita sampai sini aja ya. Ini delta X-nya sampai sini. Otomatis jari-jarinya dari sini saja sampai sini. Nah, ini kan tidak lain merupakan panjang dari ini. Nah, kalau sampai sini ya kita sesuaikan saja. Kan nanti kalau kita gunakan intuisinya pakai integral, sorry, jumlah Riemann, itu kan nanti akan ada seperti ini di kepala kita ya. Ada fxi, ada delta xi.
Ya nanti jari-jarinya akan ikut di sini. XI-nya berapa? Tapi karena ini tidak menggunakan notasi XI, kita ambil saja X. Makanya jari-jarinya sama dengan X. Ya X-nya berapa? Ya bergerak. Tergantung delta X-nya di mana. Kalau delta X-nya kita gunakannya bagian ini, otomatis X-nya sampai sini. Kalau misalkan yang paling ujung sini, ya otomatis X-nya sampai sini. Gitu. Lalu yang kedua yang harus kita cari adalah tingginya. Tinggi yang dimaksud adalah tinggi irisan. Jadi bukan dari atas sini sampai ke bawah ya, tapi irisan, panjang irisan. Panjang irisannya tidak lain adalah dari sini ke sini ya. Nah, berarti kita ambil fungsi yang di atas, kita selisihkan dengan fungsi yang di bawah. Sehingga tingginya adalah X dikurang X pangkat 2. Oke, kita sudah punya hanya, ya. Kita sudah ada R-nya, kita sudah ada delta X. Nah, semua komponen yang kita butuhkan sudah ada. Tinggal kita substitusi ke rumus untuk mencari volume dengan metode kulit tabung. Rumusnya adalah ini ya. 2 Pi RH dikali delta X. Jadi ini sedikit berbeda dengan metode cakram. Kalau cakram PR kuadrat dikali delta X. Kalau cincin sama PR kuadrat dikali delta X. Tapi R-nya kita cari dulu. R-nya itu adalah R luar dikurang R dalam. Nah itu untuk metode cincin. Kalau metode kulit tabung kita gunakan pendekatan eh, selimut tabung dikali dengan ketebalannya. Ya, dikali dengan delta X. Nah, dari sini kita tinggal substitusi. R-nya kan sama dengan X. Ini ya. Kemudian hanya sama dengan X min X kuadrat. Ini tinggal diselesaikan. X dikali X kuadrat. X dikali X kuadrat, X pangkat 3. Nah, dari sini kita akan jumlahkan menggunakan konsep jumlah Riemann. Lalu kita limitkan. Sehingga kita bisa menggunakan konsep integral tentu. Batasnya dari mana? Ya dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 1. Nah, ini konstanta kita keluarkan dari operasi integral. Sehingga tinggal kita cari integral dari X kuadrat, yaitu sepertiga X pangkat 3. Integral dari X pangkat 3 dx, yaitu seperempat X pangkat 4. Ini tinggal kita masukkan, ya, batasnya, batas atas, batas bawah tidak usah, karena otomatis akan sama dengan 0. Ya. Ini tinggal dicari, sepertiga dikurang seperempat. Nanti akan dapat berapa? 7/12. Seper 12 ya, seper 12. Nanti kita kali 2, ya akan dapat 1/6 dikali pi. Seperti itu. Oke. Untuk bagian B, sumbu putarnya bukan sumbu Y, tapi garis X sama dengan 1. Garis X sama dengan 1 kan ini ya, yang putus-putus hitamnya. Nah, sehingga nanti akan diputar dengan poros ini. Sehingga yang berbeda di sini adalah apa? R-nya. Ya. Kalau tadi R-nya sama dengan X, karena porosnya dari sini ke sini, ya, porosnya kan ini tadi ya. Kita cari panjang ke sininya. Itu tidak lain, jari-jarinya sama dengan X. Ya. Nah, sekarang karena porosnya adalah ini, berarti jari-jarinya yang ini dong. Dari sini ke sini kan. Nah, ini yang mau kita cari. Otomatis kalau mau kita cari ini, tinggal kita selisihkan. Dari sini ke sini kan sama dengan 1. Ya. Dari sini ke sini sama dengan X. Otomatis kalau ini yang mau kita cari, ya, ini R-nya sama dengan 1 dikurang X. Seperti itu ya. Lalu untuk tingginya sama, tinggi dari irisan, yaitu selisih dari fungsi yang di atas dengan fungsi yang di bawah. Seperti itu. Nah, semua yang kita butuhkan sudah kita punya, tinggal kita substitusi ke taksiran volume untuk irisan. Baik, R-nya adalah 1 min X, ya. Kemudian hanya yaitu X min X kuadrat. Ini kita kalikan ya, akan dapat ini. Sehingga untuk taksiran volume untuk irisan ini, yaitu 2 pi dikali X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X dikali delta X. Nanti kita akan jumlahkan dengan semua irisannya, lalu kita limitkan.
Sehingga kita bisa gunakan integral tentu. Nah, ini lagi-lagi kita buat ke depan, sehingga yang kita cari integralnya adalah ini. Integral x pangkat 3 adalah seperempat x pangkat 4. Integral 2x kuadrat adalah 2 per 3 x pangkat 3. Ini integralnya adalah 1 per 2 x kuadrat. Tinggal dimasukkan batas-batasnya, diselesaikan, nanti akan dapat hasilnya, yaitu 1/6 pi. Nah, itu untuk bagian B ya. Nah, untuk bagian C, bisa kita lihat di sini. Yang berbeda lagi-lagi adalah R-nya. Jari-jarinya ya. Kalau tadi untuk bagian A, jari-jarinya dari sini ke sini. Untuk bagian B, dari sini ke sini. Ya. Untuk bagian C ini, karena porosnya di sini, ya, di garis X sama dengan -1, otomatis ada eh, tambahan jarak di sini untuk R-nya. Yang mau kita carikan dari sini sampai dengan ini kan. Sedangkan yang kita tahu adalah dari sini, dari sini ke sini, tidak lain itu sama dengan X, ya. Kemudian dari sini ke sini sama dengan 1. Sehingga R-nya adalah 1 plus X. Nah, ini ke sini kan sama dengan 1. Ini ke sini sama dengan X. Sehingga kalau memang kita cari dari sumbunya sampai dengan ini, kita tinggal jumlahkan 1 plus X. Nah, itu untuk jari-jarinya ya. Jadi, yang berbeda untuk ABC hanya mencari jari-jari. Tinggal kita substitusi, R-nya yaitu 1 plus X, hanya X min X kuadrat. Ya, ini tinggal kita kalikan, akan dapat X min X pangkat 3. Nanti kita tinggal cari integral tentunya, ya, batasnya masih sama dari 0 sampai dengan 1. Kenapa tidak dari -1 sampai dengan 1? Karena luasan yang mau kita cari kan hanya dari sini ke sini kan. Dari ini sampai dengan ini. X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 1. Jadi harap diperhatikan juga untuk batasnya ya. Nah, ini tinggal kita cari integral X sama dengan 1/2 X kuadrat, integral X pangkat 3 1/4 X pangkat. Ini tinggal dimasukkan batas atasnya, tinggal dikali dengan 2 pi. Didapat hasilnya, 1/2 pi. Oke, nah terakhir ya, ini sumbu yang keempat. Jadi dia diputar ya dengan poros garis X sama dengan 2. Nah, sehingga R-nya juga berbeda di sini ya. Yang kita ketahui kan dari sini ke sini ya, itu sama dengan X. Nah, yang kita ketahui juga dari sini sampai dengan sini. Ini sama dengan 2. Sehingga jari-jarinya yaitu 2 dikurang X. Kan yang mau kita cari hanya dari ini sih. Dari sini kan ya. Sampai dengan sini. Otomatis kita selisihkan 2 dikurang X. Nah, inilah jari-jari. Nah, tinggal kita substitusi 2 min X ke sini. Nah, ini tinggal operasi biasa. Dapat X pangkat 3 min X kuadrat plus 2X. Nah, lalu kita integralkan. 2 pi-nya ke depan. Tinggal kita cari integral dari masing-masing ini. X pangkat 3 1/4 X pangkat 4. Ini sama dengan X pangkat 3. Ini sama dengan X kuadrat. Tinggal kita substitusi batas atas. Selesaikan. Kali dengan 2 pi. Nah, dapat hasil. Kurang lebih seperti ini ya caranya. Jadi paling yang berbeda hanya mencari jari-jarinya. Cara mencari jari-jarinya tinggal lihat porosnya ya sampai dengan ini arsirannya. Nah, dan ini yang mau kita cari sampai sini. Itu R-nya. Untuk C juga sama, dari poros sampai dengan ini. B juga sama, dari poros sampai dengan ini. Hmm. A juga sama, dari poros sampai dengan sini. Nah, itu untuk mencari R-nya ya. Untuk panjang apa arsiran atau irisan sama, pakai selisih dari garis yang atas dan garis yang di bawah. Oke, baik. Kalau ada yang ditanyakan silakan, boleh langsung open mic, boleh juga di kolom chat. Untuk yang sudah paham, boleh bantu saya ketik angka 3 di kolom chat ya.
Delapan orang, sembilan. Ya, oke. Ini yang konfirmasi sudah paham dari awal sampai slide ke 21, saya lihat itu saja ya. Yang lain gimana? Yang lain. Jadi kalau tidak paham, silahkan ditanyakan ya. Jangan sampai ada pertanyaan disimpan. Nanti menyesal sendiri. Jadi di akhir pertemuan akan saya kasih tugas ya. Dan kalau teman-teman mengerjakannya hanya menyalin punya temannya, itu kelihatan polanya. Saya bisa tahu. Ya. Apalagi kalau ujian, itu sangat jelas kelihatan. Jadi saya merupakan dosen yang sangat concern dengan kejujuran. Jadi nanti ketika ada kuis dan UAS nanti di akhir pertemuan, ya, jangan coba-coba untuk curang ya. Jadi kalau di kelas yang saya pegang dari awal sampai akhir, itu di kontrak kuliah, memang yang paling saya tekankan adalah kejujuran. Jadi diusahakan kerjakan sendiri, apalagi asesmen seperti UAS dan kuis. Karena kalau saya dapati ada yang curang, tinggal pilih mau nilainya atau nol. Bebas pilih yang mana. Kalau ini kan tidak sama dengan nol kan. Ada interval. Ya, kalau ini nol ya jelas sudah E. Ini dikerjakan saja sesuai dengan kemampuan. Kalau ada yang tidak dipahami saat di kelas, ya sekarang lah waktu yang bertanya. Ini kita masih punya banyak waktu, masih ada 1 jam. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya lanjutkan. Saya harap ini tidak bertanya karena semuanya paham ya. Jangan sebaliknya. Oke, ini ada latihan. Ya. Nanti saya akan jadikan tugas juga beberapa ya. Jadi ini ada persegi, persegi OABC. Nah, persegi ini dipisahkan ya, dia menjadi 3 daerah, yaitu R1, R2, R3. Pemisahnya adalah garis Y sama dengan akar X dan garis Y sama dengan X. Nah, dari sini akan banyak soal, karena bisa diputar berdasarkan sumbu yang berbeda-beda. Saya bisa putar R1 terhadap sumbu ini, sumbu X. Saya bisa putar berdasarkan ini, ya, garis AB, ya. Saya bisa putar ke sini, ya. Bisa juga dengan sumbu Y. Jadi banyak soal di sini. Hmm. Ada 12 nomor, ya. Nanti teman-teman tinggal cari metode yang cocok. Saya mungkin gambarkan beberapa ya. Ini nomor 1, R1 diputar terhadap garis OA. Garis OA yang mana? Yang ini, sumbu X. Nah, sehingga nanti ya kalau kita iris seperti ini untuk R1, ya, ini cocoknya pakai apa? R1 terhadap ini. OA. Cakram ya. Ini cakram. Nah, kalau misalkan eh, si R1 ini saya putar terhadap garis BC, ya. Jadi R1 diputar terhadap garis BC. Ini pakai metode apa cocoknya? Kalau saya irisnya seperti ini. Ini pakai metode cincin. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti akan beda-beda cara pengerjaannya. Tergantung dia diputar kemana. Oke. Ini si R1 ini kalau kita putar terhadap sumbu yaitu garis BC. Tapi kalau saya arsirnya seperti ini, irisnya vertikal apa horizontal juga. Ya. Ini kan sumbunya horizontal garis BC. Kalau saya irisnya horizontal juga, ya kita tidak bisa pakai metode cincin dan apalagi metode cakram. Nggak boleh. Yang cocok adalah apa? Yang cocok adalah kulit tabung. Jadi ada dua kemungkinan di situ. Tinggal dipilih. Nih, ini saya akan simpan juga.
jadikan tugas beberapa nomor. Kita ke bagian terakhir ya. Ini mudah ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana mencari panjang grafik ya atau panjang kurva. Nah, ini sama sebenarnya. Kalau di panjang kurva itu kan kita potong-potong ya si ininya, kurvanya. Misalkan ini diwakili, simbolkan kita punya delta S. Nah, ini nanti akan banyak potongan sehingga nanti akan dijumlahkan si delta S ini. Kalau di konsep panjang kurva. Tapi kita berbicara mencari luasan dari permukaan benda putar. Sehingga si garis ini atau kurva ini akan kita putar terhadap sebuah sumbu. Taruhlah untuk ilustrasi ini dia diputar terhadap sumbu X. Sehingga nanti benda yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, kita tidak berbicara volume, tapi kita berbicara luas permukaan. Sehingga si delta S ini tinggal kita kalikan nanti. Kita kalikan dengan apa? Kita bisa lihat di sini ya. Kita kali dengan apa? 2πr. Kenapa kita kali dengan 2πr? Karena saat kita putar, ya, dia akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, karena membentuk sebuah lingkaran, tidak lain kita harus kali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2πr. Ya. Kenapa kita kali dengan delta S? Karena kalau keliling lingkaran kita tidak ada mencari tebalnya. Tapi kalau ini kan ada tebalnya ini ya. Dari sini ke sini kan. Ini ada tebalnya di sini. Tebalnya setebal apa ya? Setebal irisan atau potongan dari panjang kurva ini, yaitu delta S. Makanya kita kali dengan delta S di sini. Nah, R-nya sendiri itu apa? R-nya sendiri adalah Y. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ketemu soal, ya, tidak dispesifikkan pertanyaannya, itu kalau paham paham konsepnya ya, pasti tahu. Oh ini kita diminta cari ininya. Nah, oh cocoknya pakai metode ini. Jadi untuk pemahaman konsep ini penting ya. Jadi tolong saat kelas diperhatikan dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh langsung interupsi. Nah, untuk mencari luas dari permukaan tadi, ya, ilustrasinya tadi kan si delta S itu hanya potongan ini saja ya. Hanya ini saja. Nah, karena yang mau kita cari adalah luasan dari keseluruhan ini ya. Dari sini sampai sini, otomatis kita harus jumlahkan banyak eh, lingkaran seperti ini ya. Kita harus menjumlahkan semuanya. Lalu supaya kita bisa menjamin semuanya tercover, ya, kita limitkan sehingga lagi-lagi kita gunakan konsep integral tentu, ya, di mana y-nya ini merupakan fungsi dalam x, lalu si delta s ini kita aproksimasi kalau di panjang kurva, ini kan kita dekati dengan konsep diferensial, sehingga ini kita dekati juga dengan diferensial dari s, seperti itu. Ya. Nah, nanti karena kita menggunakan konsep panjang kurva, nah ini juga ada modifikasinya nanti. Kita lihat ya. Nah, ini bagian sini ya. Kalau di panjang kurva, y ini kan sama dengan satu plus turunan dari ini ya, dikodratkan. Atau saya tuliskan y saja. Gini ya. Ini kita kodrat. Nah, seperti itu. Sehingga nanti rumusnya akan menjadi seperti ini. Ya, sorry, bukan si y-nya ya, tapi eh y ini kan tidak lain merupakan fungsinya, yaitu fx-nya ini. Nah, tapi karena kita gunakan konsep panjang kurva, maka si ds-nya ini akan menjadi seperti ini. Si diferensial S ini kita bisa tuliskan satu plus turunan pertama dari si fx, ya, eh, gini ya, ini dikodratkan seperti itu. Ini maaf kalau tulisan saya kurang bagus ya. Nah ini delta x.
dikali dengan delta X. Seperti itu ya. Untuk konstanta 2 dikali Pi, ini aman saja, tidak berubah. Hanya dikeluarkan dari operasi integral. Sehingga untuk mencari luas permukaan benda putar, kita tinggal pakai. Sehingga nanti mudah. Kalau kita punya fx-nya, ya, tinggal kita cari turunannya. Masukkan ke rumus ini. Kita cari turunannya, masukkan ke rumusnya, kita kodratkan. Sudah dapat. Oke. Itu kalau eh, permukaan benda putar yang dicari hanya terbentuk dari satu persamaan atau satu grafik ya, satu kurva. Bagaimana kalau ada dua? Nah, kalau misalkan dua fungsi ya, tapi fungsinya merupakan fungsi parametrik, maksudnya apa? Dua fungsi tadi itu bergantung terhadap sebuah parameter yang sama. Taruhlah di sini dia bergantung terhadap parameter t. Jadi x sama dengan st, y sama dengan gt. Nanti persamaannya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi yang kita ambil adalah fungsi yang kedua, ya. Lalu yang bagian dalam ini kita jumlahkan kuadrat dari turunan masing-masing fungsinya. Dari ini dan ini. Kita cari turunannya masing-masing, lalu kita kodratkan, lalu kita jumlah. Nah, perbedaannya hanya itu. Contohnya seperti apa? Kalau contoh yang mudah. Jadi kita punya fungsi y sama dengan 2x, ya. Nanti akan berbentuk kurva. Nanti kurva itu akan diputar sehingga akan terbentuk permukaan dari benda putar. Langkah pertama, ini harus kita cari turunan. Y aksen, ini sama dengan 2. Nah, lalu kita tinggal masukkan ke rumusnya. Rumusnya apa tadi? 2pi integral atas atasnya, atas bawahnya ya. Lalu ini fungsinya fx kita kalikan dengan 1 plus turunan pertama dari fungsi. Ini kita kuadrat. Nah, sehingga yang kita ketahui di soal, fx-nya sama dengan 2x, f aksen x-nya sama dengan 2. Nah, tinggal kita selesaikan ini. Ini 2pi, ini duanya bisa ke depan, sehingga menjadi 4pi. Ini kita cari selesaikan 1 plus 4, yaitu akar 5. Ini bisa kita kedepankan juga, sehingga nanti di depan ada 4 akar 5 pi. Ya, 4 akar 5 pi. Sehingga yang tersisa di dalam hanya ini, x dx. Nah, ini tinggal kita cari integralnya. Integral x dx adalah 1/2 x kuadrat. Masukkan batas atas, batas bawah. Ini jadi apa? 2 pangkat 2, 4. Ya. 4/2 sama dengan 2. Dikurang 0 sama dengan 2. Dikali 4 akar 5. Dapat 8 akar 5 pi. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua ya. Jadi eh, luas permukaan yang mau kita cari ini dibentuk oleh dua buah persamaan parametrik. Ya. Yaitu X sama dengan 1 plus T kuadrat dan Y sama dengan T. Dengan batas T sama dengan 0 sampai dengan 4. Dari 0 sampai dengan 4. Nah, ini akan diputar terhadap sumbu X. Sehingga tinggal kita cari ya, apa yang kita butuhkan. Kalau dari rumusnya kan seperti ini. 2pi integral di sini gt ya, lalu dikali dengan akar ini taruh seperti ini. Kuadrat plus g aksen t kuadrat dt. Nah, gt-nya sudah ada, ini kan. Di sini kebetulan pakai xt dan yt ya. Jadi ini fx-nya, ini ft-nya maksud saya, ini gt. Sehingga ini akan menjadi apa? T ya. Ini kan. Lalu turunan dari ini apa? X aksen T-nya apa ini? 2T. Ini turunannya apa? Ya, aksen T-nya sama dengan 1. Nah, tinggal kita substitusi.
F aksen T-nya 2T, G aksen T-nya 1. Nah, ini tinggal dikalikan seperti biasa. Melakukan operasi aljabar. Ini jadi 4T kuadrat, ini sama dengan 1. Tinggal kita integralkan. Ya. Nanti hasilnya seperti ini, masukkan batas atas, dikurang batas bawah. Jadi tinggal dikali dengan 2Pi. Nanti dapat hasilnya. Seperti itu ya. Jadi untuk luas permukaan itu lumayan mudah. Karena langkahnya cuma kita turunkan, ya. Lalu kita substitusi ke rumus. Kalau teman-teman sudah hafal rumusnya mudah. Oke, ya, sudah habis. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh open mic, boleh di kolom chat, ya. Sambil saya ini ya, tetapkan yang menjadi tugas. Boleh silakan ditanyakan, boleh dari slide 1 sampai terakhir. Jika pertanyaannya baru muncul sekarang, silakan. Oke. Nanti yang akan jadi tugas, ya, supaya saya mudah mengoreksinya, saya samakan dengan kelas lainnya. Ini nomor 1, ya, bagian ini, yang nomor 2. Lalu yang nomor 2, sebaliknya, yang bagian 1. Lalu ini 4, 5, 11. Oke. Terakhir ini, tadi sudah berapa nomor? 5 nomor. Satu lagi, hmm, ini ya. Ya. Jadi ada 6 soal. Jadi tinggal dikerjakan masing-masing. Coba kerjakan mandiri ya. Untuk deadline, saya selalu H-1 dari pertemuan berikutnya. Kita akan masuk nanti tanggal 1 Mei. Berarti deadline-nya itu 30 April 2025 pukul 12 siang. Ya, 12.00 siang. Oke. Ini Wita ya. Nanti akan saya lampirkan di LMS untuk tugasnya, serta deadline-nya dan juga file materi ini yang ada coret-coretnya. Oke, eh, ini yakin tidak ada yang mau bertanya dari awal sampai akhir? Saya jadi ragu ini. Jangan-jangan yang tidak aktif di kolom chat ini sama sekali tidak mengikuti kelas, yang mengerjakan yang lain. Saya tidak bisa konfirmasi juga ya. Saya harap bisa mendengarkan dan konsentrasi. Salah satu eh, indikasi seseorang itu bisa menerima ilmu dengan baik kalau dia menghargai orang yang memberikan ilmu kepadanya. Jadi kalau teman-teman attitude-nya tidak bagus, itu akan mempengaruhi dari keberkahan ilmu kalian ya. Nanti bisa jadi efeknya bukan sekarang, tapi di masa depan kalian. Ya. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum saya tutup, nanti akan saya berikan ininya ya. Apa rekamannya. Yang aman boleh bantu saya ketik 1,5 di kolom chat. Sip. Oh ya, ini kelas T dari prodi apa saja? Boleh saya tahu? Boleh satu orang? Ini dari prodi apa ini? Kelas T.
teknik lingkungan, Pak. Teknik lingkungan. Apa lagi yang lain? Yang merasa Teknik bukan material teknik metalurgi, lingkungan? Pak. teknik material. Oke, oke, TMM. Hanya dua? Iya, Pak, hanya dua. Oke. Nah, ini prodi-prodi yang ini ya, mahasiswanya ini cerdas-cerdas. Jadi saya husnuzonnya semuanya paham ya, karena tidak ada pertanyaan. Oke. Untuk tugas jelas kan? Ada 6 nomor, nanti tinggal dicek di file di LMS ya. Oke. Terakhir mungkin saya ingatkan UK 9 ya. Lalu presensi di LMS, jangan sampai lupa. Ini dipastikan dikerjakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini kita selesai lebih awal di 14:46. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir dan sudah mendengarkan dengan baik. Saya doakan apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan di pertemuan kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Oke, saya akhiri ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi banyak, Pak. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Pak. banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.